Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi pertemuan yang ke berapa nih ya? 11 apa ya? Nah, ini kemarin kita udah bahas tentang istisna ya teman-teman. Wah, ini ada yang mau gabung lagi nih. Ini kayak kemarin udah ya. Coba sini. Ya, kita coba dari halaman 22 nih. Jika metode persentase misalnya digunakan, contohnya ini ada bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Biasanya seperti berikut, misal bila pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun pertama adalah 60%, nilai akad misalkan 500 juta, maka pendapatan istisna 300. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian, dan pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan pertama biaya istisna yang telah dikeluarkan adalah 200 juta, maka keuntungan yang diakui adalah 300 kurangi 200, itu sisinya 100 juta yang akan ditambahkan ke rekening aset istisna dalam penyelesaian ya. Entitas syariah akan membuat jurnal untuk mengakui pendapatan sebagai berikut. Harga pokok istisna pada aset istisna dan penyelesaian ya. Nah, ini 1 jutanya, 100-nya. Pendapatan istisna-nya itu adalah 300 ya. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya. Bisa pas sini. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaian tidak dapat di apa lagi nih? Banyak sekali gangguannya ya. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional, pada akhir periode laporan keuangan menunjukkan akad selesai dengan pendapatan sebagai berikut. Ya. Tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai, dan tidak ada bagian keuntungan. Ini tolong dong di mute ya, jangan biasa apa sih ini. Halo, si Raju, tolong di mute ya Raju. Aduh, bikin jelek rekaman aja nih. Oke lah teman-teman ya, lanjut lagi ya. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Dan pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Misal nilai akad istisna 500 juta, harga pokok istisna 400 juta, maka pada saat pekerjaan selesai akan diakui pendapatan istisna sebesar 500 juta kurangin 400 juta, yaitu tinggal 100 juta ya. Nah, jadi hang dia ya. Jurnal yang dibuat oleh entitas syariah adalah sebagai berikut ya. Pada saat entitas syariah menerima aset istisna dari kontraktor, maka jurnal yang dibuat adalah aset istisna. Pada saat entitas syariah menyerahkan aset istisna, maka akan dibuat jurnal ya. Bila pembeli akhir membayar aset istisna secara bertermin secara masa produksi pertama ke pembeli akhir, maka jurnalnya yaitu piutang istisna 300 juta pada termin istisna 300 juta ya. Berdasarkan entitas syariah menagih kedua. Nah, kan tadi dia 500 totalnya ya. Maka sisanya itu tinggal 200 ya. Kenapa piutang? Yang tahu kenapa piutang? Halo? Ini udah kemana ini? Halo Pak, halo. Iya Bapak. Ya, ada yang tahu kenapa dia ditusnya piutang? Ya karena memang belum dibayar ya, piutang ya. Susah banget ya. Nih teman-teman, akuntansinya pada lemah banget ini ya. Makanya ini aduh gimana ya? Kadang saya bingung juga nih, akuntansi syariah ini nggak mudah sebenarnya ya. Tapi kok dianggap sepele ya. Bukan salah teman-teman juga sih sebenarnya yang nyusunnya ini ya.
bisa nyusun gitu loh. Pada saat entitas harus menerima kas pertama dari pembeli akhir, maka dibuat jurnal yaitu kas pada piutang istisna, yaitu senilai masing-masing. Ya, ketika dibayar berarti kas masuk, piutangnya dihapus. Ya. Pada saat entitas syariah menerima ke kas kedua, ya bayaran yang kedua, ya senilai sama ya kas pada piutang istisna jurnalnya, yaitu senilai 200 juta ya. Nah, lalu penyelesaian awal ya. Dalam hal pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, PSAK 104 paragraf 31932 tahun 2007 ya telah mengaturnya sebagai berikut. Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan ya, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Pengurangan pendapatan istisna akibat penyelesaian awal piutang istisna dapat diperlakukan sebagai berikut ya, yaitu potongan secara langsung bisa dilakukan sebagai potongan secara langsung ya, dan dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran. Jurnal yang dibuat adalah kas ya, ketika dia mendapatkan dana istisnanya, lalu mendapatkan margin istisna yang dihapus ya. Nah, ini ketika ada potongan langsung. Jadi potongannya itu dia jadi gini. Dia sudah ditagih nih ya. Jadi si orang ini sudah ditagih ya. Senilai misalkan 10 juta ya. Nah, tadi kan apa tuh piutang istisna gitu kan ya. Piutang istisna ya yang di atas ini ya. Pada termin istisna gitu 300 ya. Ternyata ada potongan cuma 250 gitu ya. 50 jutanya ternyata itu 150 ya. Di sininya itu 50. Nah, maka di sini adalah 300 ya. Penggantian rembes ya kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Penerimaan kas. Nah, ketika dia rembes ya. Jadi dianggap sebagai rembes. Jadi ininya dianggap sebagai rembes. Yaitu kas pada piutang istisna ya. Lalu penyerahan kas kembali kepada pembeli akhir. Nah, pendapatan margin istisna pada kas ya. Nah, ini paham ya. Maksudnya, ini kan dia diakui sebagai potongan secara langsung ya. Nah, kalau ini dia dianggap sebagai rembes ya. Sebagai rembes. Nah, jadi kalau sebagai rembes itu jadi kayak digantiin gitu ya. Nah, di sininya senilai 300 ya. Di sininya senilai 50 ya. Nah, jadi jelas ya. Sama nih sebenarnya ya. Sini 300, sini 50, 50. Kalau kita angka. Perubahan pesanan dan klaim tambahan. PSAK 104 2007 mengatur tentang pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan sebagai berikut. Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istisna dan biaya istisna. Jika kondisi pengenaan setiap tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istisna. Sehingga pendapatan istisna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. Nah, lalu bagaimana perlakuan akuntansinya? Ya, yang A dan B juga beristisnakan kembali. Ya, tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istisna paralel. Pengakuan taksiran rugi. Nah, lalu bagaimana pengakuan taksiran rugi pada istisna? Paragraf 34 dan 35 PSAK 104 tahun 2007 mengatur tentang kemungkinan terjadinya kerugian istisna bila diperkirakan biaya istisna melebihi pendapatan istisna. Hal tersebut dapat dijelaskan di bawah ini. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan apakah perolehan istisna telah dilakukan atau belum, tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan, atau jumlah laba yang diharapkan
dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal sesuai dengan paragraf 14 PSK 104 tahun 2007 ya. Lalu bagaimana akuntansi pembelinya ya? Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Sisi antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguhan. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna ya. Ya, apa lagi? Laptop saya kadang-kadang suka aneh ya. Oke. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian pada pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan kepada penjual. Ya, jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka sisinya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual. Dan jika diperlakukan dibentuk penyelesaian kerugian piutang. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual. Dan jika diperlukan, dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang tersebut dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan, ya. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Dalam istisna paralel, maksudnya istisna yang diistisnakan kembali ya. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah, sama ya seperti istisna ya. Yang paralel pun juga demikian ya. Sama aja ya. Akuntansi untuk pembeli. Bank sebagai pembeli, PSK nomor 104 tahun 2007, telah mengatur pengakuan dan pengukuran sebagai berikut. Pembeli mengakui aktiva istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih pembeli dan sekaligus mengakhiri utang istisna kepada penjual. Dalam hal ini, jurnal yang dibuat bank adalah sebagai berikut, yaitu aktiva istisna dalam penyelesaian pada utang istisna. Ya. Lalu yang B, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Sisi antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguhan. Untuk itu, pembeli akan mengakui dengan jurnal sebagai berikut. Ya. Aktiva istisna, ya. Beban istisna tangguhan pada utang istisna, ya, belum dibayar. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Ya. Lalu jurnal yang dibuat oleh pembeli untuk mengamortisasi beban istisna tangguhan adalah beban istisna pada beban istisna tangguhan. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Ya. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka sisinya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo ya, kepada penjual. Dan jika diperlukan dibentuk penyelesaian kerugian piutang. Untuk masalah ini, entitas syariah akan mencatat dengan jurnal sari garansi penyelesaian proyek, yaitu pada saat penjual menyerahkan uang garansi kepada pembeli atau bank, itu kas pada uang garansi penyelesaian proyek. Ya. Lalu pada saat pembebanan kerugian pembelian, yaitu bank, uang garansi penyelesaian proyek pada rekening lain-lain. Ya. Nah, ini ketika ini dimasukkan dalam rekening lain-lain. Ya. Adanya pembebanan kerugian. Apabila kerugian lebih besar dari garansi penyelesaian proyek, ya, maka pada saat penjual menyerahkan uang garansi kepada pembeli, yaitu kas pada uang garansi penyelesaian proyek. Ya. Pada saat pembebanan kerugian pembelian, ya, maksudnya pada si banknya ya, uang garansi penyelesaian proyek pada piutang jatuh tempo pada rekening lain-lain. Ya.
Nah, jadi yang debitnya itu uang garansi penyelesaian proyeknya berapa, piutang jatuh temponya berapa, nah lalu masuk ke rekening lain-lain. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan kalau tidak sesuai, ya, menerima barang pesanan kalau tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk insentif kerugian piutang. Dalam hal ini pembeli atau bank ya, maksudnya bank yang pembeli atau bank akan mencatat sebagai berikut ya. Ketika pembeli ditagih oleh penjual, aktiva istisna pada saat membayar kepada penjual, utang istisna pada kas ya. Nah, jadi dibayarkan utangnya. Pada saat mengakui penarikan kembali atas pembayaran kepada pesanan dan penyelesaian ya. Jika pembeli bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan lehan ya. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Nah, ini juga apa namanya? Aset istisna pada kerugian penurunan nilai, aktiva istisna pada aset istisna dan penyelesaian. Kerugian penurunan beban lain-lain ya. Dalam istisna paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan negara tidak sesuai spesifikasi dan sepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah. Sama ya, jadi diukur yang lebih rendah antara nilai wajar atau biaya perolehan. Ya, kerugian ya. Jadi yang paralel itu maksudnya istisna yang diistisnakan kembali gitu ya teman-teman ya. Nah, ini penyajiannya nanti bisa baca sendiri. Ya, mungkin ini ya teman-teman ya mengenai lagi atau teman-teman beli bukunya lah ya. Yang namanya kuliah itu harus beli buku ya. Ada yang namanya kuliah itu belajar itu harus punya buku ya. Oh ya. Dibela-belain beli rokok kan. Tapi kalau beli buku kenapa nggak dibela-belain gitu ya. Ya, zaman sekarang gampang ya. Beli buku itu online pun bisa. Kemarin aja saya beli buku online ya. Bisa pakai Shopee, pakai Lazada, pakai apa gitu ya. Itu banyak lah istilahnya. Ya tinggal ketik aja di kalau misalkan teman-teman males buat ke toko bukunya, tinggal ketik aja ya di apa di e-commerce-nya ya. Akuntansi syariah pasti ada ya. Nggak mungkin nggak ada. Zaman sekarang ya. Insya Allah diantarin kok ya. Yang pasti lihat juga toko-tokonya yang terpercaya ya teman-teman ya. Jangan asal tokonya ya. Ya zaman sekarang apanya sih yang sulit tuh nggak ada yang sulit ya. Apalagi kalau misalkan mau cari juga yang apa nih di Google Search ya, tapi kalau Google Search itu bukan buku ya, jatuhnya nanti kayak gini juga lagi ya, PowerPoint nih kan. Nah, maksud saya itu gini teman-teman tuh beli buku ya, nanti ketika mau nulis tugas akhir skripsi itu pasti akan kepake tuh ya, itu insya Allah kepake. Yang namanya ilmu itu pasti kepake. Ya minimal dalam perjalanan hidup teman-teman itu akan membuat pola ya. Jadi orang yang apa pernah baca buku dengan yang tidak pernah baca buku itu akan beda tuh polanya ya. Minimal tuh polanya itu akan terbentuk ya. Pola hidupnya ya. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya di pertemuan yang ke-11 atau 12 sekarang ya. Mengenai akuntansi istisna ya. Ini istisna itu jadi per termin ya, pembayarannya per termin. Bisa secara persentase atau penyelesaian ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau dari saya mungkin tidak ada, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada. Sama Bapak tidak ada. Oke. Oke, kalau memang tidak ada, ya terima kasih ya atas kehadiran Zoom-nya. Mudah-mudahan insya Allah Selasa depan bisa offline. Ya, mungkin itu saja kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.